Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat, kita akan mulai ceritanya. Aku menikah di usia 25 tahun. Suamiku tampak dewasa, mapan, dan bertanggung jawab. Saat masih pacaran, dia memang keras tapi perhatian. Aku mengira itu bentuk kepedulian. Setelah menikah, aku pindah ke apartemennya. Aku meninggalkan rumah orang tuaku, tempat aku tumbuh sebagai anak bungsu yang selalu dilindungi. Aku pikir, inilah awal hidup baru. Aku siap belajar menjadi istri yang baik. Di awal, semuanya terlihat wajar. Dia pulang kerja, kami makan malam bersama, menonton TV, lalu tidur. Tapi pelan-pelan, suasananya berubah. Dia mulai cepat marah. Sedikit hal bisa membuatnya emosi. Kalau dia sedang kesal, aku harus diam. Kalau aku bertanya, dia jawab ketus. Kalau aku salah sedikit, dia bisa marah besar. Aku mencoba menyesuaikan diri. Aku anggap itu fase adaptasi. Aku berpikir, semua pernikahan pasti butuh penyesuaian. Aku harus kuat. Aku tidak mau langsung menyerah. Bulan pertama pernikahan masih terasa normal. Tapi memasuki bulan kedua, mulai ada perubahan yang sulit aku abaikan. Setiap kali suamiku pulang kerja dengan wajah kusut, aku tahu suasana rumah akan berubah jadi tegang. Kalau sebelumnya dia bisa menyapa atau sekadar tersenyum, sekarang dia langsung diam, melempar tas, masuk kamar tanpa bicara. Aku coba mengajak bicara, bertanya pelan, ada yang salah? Tapi jawabannya selalu ketus, kadang hanya lirikan mata, sinis, kadang bentakan. Kalau aku tetap bertanya, dia marah. Kalau aku diam, dia bilang aku dingin. Apapun yang aku lakukan, selalu salah di matanya. Dia mulai sering meninggikan suara untuk hal-hal sepele. Piring kurang bersih, AC lupa dimatikan, makanannya tidak sesuai selera, semua jadi alasan untuk memarahiku. Tapi bukan hanya suara yang meninggi, ekspresinya juga berubah. Tatapannya penuh amarah, alis mengerut, rahang mengencang. Wajahnya berubah dari suami menjadi sosok yang asing. Awalnya aku kira dia hanya lelah. Aku coba maklumi, mengalah dan menenangkan. Tapi kejadian itu terus berulang. Setiap kali ada masalah di kantor atau pekerjaan, rumah jadi tempat pelampiasan. Dan aku, sebagai istrinya, jadi sasaran utamanya. Seiring waktu, aku sadar suamiku bukan sekadar mudah marah. Dia butuh sasaran. Dan sasaran itu adalah aku. Apapun yang terjadi di luar rumah, semua masuk ke dalam rumah dan ditumpahkan ke aku. Kalau proyeknya gagal, kalau atasannya menekan, kalau rekan kerjanya bikin kesal, aku yang dibentak. Tidak peduli aku tahu masalahnya atau tidak. Tidak peduli aku baru selesai beres-beres, masak, atau bahkan sedang sakit kepala. Kalau dia sedang emosi, aku tetap harus siap jadi tempat buangan. Kadang alasannya masuk akal, tapi lebih sering tidak. Pernah aku lupa menyetrika satu kemejanya. Dia marah besar, seakan aku menghancurkan karirnya. Pernah juga nasi yang aku masak terlalu lembek. Dia membalikkan piring, lalu keluar rumah tanpa kata. Tapi ada juga hari-hari di mana tidak ada satupun yang salah, dan dia tetap mencari kesalahan. Dia buka lemari, cari barang yang tidak rapi. Dia lihat dapur, cari debu di sudut meja. Kalau tidak ketemu, dia tanya dengan nada tinggi, "Kamu ngapain aja di rumah?" Semua itu membuat aku bingung. Aku tidak tahu lagi bagaimana cara bersikap. Berusaha menyenangkan dia? Tetap salah. Diam? Dibilang tidak peduli. Bicara? Dibilang melawan. Aku merasa seperti berjalan di atas ranjau. Tiap langkah bisa meledak. Aku mulai kehilangan arah. Aku mulai merasa bukan seperti istri, tapi seperti musuh yang harus selalu salah. Aku ingin bicara, tapi tidak tahu bagaimana. Aku ingin menenangkan, tapi tidak tahu kapan waktu yang tepat. Dan pelan-pelan,
Aku mulai merasa takut pulang ke rumah, yang seharusnya jadi tempatku merasa aman. Suamiku menuntut agar aku selalu peka terhadap emosinya. Dia ingin aku bisa membaca suasana hatinya tanpa harus diberitahu. Kalau dia pulang dengan wajah muram, aku harus segera tahu bahwa dia sedang stres dan aku harus menghiburnya. Tapi masalahnya, setiap kali aku coba mendekat, hasilnya tidak pernah pasti. Kadang aku duduk di sebelahnya, mengajaknya bicara pelan, menawarkan makanan atau sekadar memijat pundaknya. Tapi tanggapannya bisa sangat menyakitkan. "Kamu tuh diem aja, aku lagi pusing," katanya dengan nada tajam. Atau, "Ngapain sih sok perhatian?" Aku pun jadi bingung. Kalau aku diam dan membiarkan dia menenangkan diri dulu, itu juga salah. "Kamu ini istri macam apa? Aku pulang kerja stres, kamu malah nggak peduli," katanya suatu malam. Aku hanya bisa terdiam. Di satu sisi dia ingin didekati, di sisi lain dia tidak ingin diganggu. Aku tak tahu harus pilih yang mana. Waktu itu malam minggu. Kami tidak pergi kemana-mana. Aku menunggu dia pulang seperti biasa. Saat dia datang, wajahnya sudah muram. Dia tidak bicara, hanya melempar tas ke sofa, dan langsung masuk kamar mandi. Aku siapkan makan malam, tapi dia tidak mau makan. Aku diam. Tapi malam itu aku sudah terlalu penuh menahan. Saat kami duduk di ruang tamu, aku mencoba bicara. Pelan-pelan. Aku bilang bahwa aku lelah. Aku bilang aku butuh dia mendengarkanku juga. Aku ingin merasa aman di rumah sendiri. Aku tidak marah. Aku hanya bicara seperti istri yang ingin dimengerti. Tapi responnya tidak seperti yang aku harapkan. Wajahnya berubah. Matanya tajam, rahangnya kaku. "Kamu mulai melawan ya?" katanya. Aku terkejut. Aku bilang aku tidak melawan. Aku hanya bicara soal perasaanku. Tapi dia tidak terima. Dia berdiri, menarik lenganku dengan kasar. Aku terjatuh ke lantai. Dia seret aku ke kamar, dorong tubuhku ke ranjang. Lalu tendang kakiku saat aku mencoba bangun. Saat aku berusaha menepis tangannya, dia makin marah. Dia mencekik leherku dengan satu tangan dan berkata, "Kalau kamu masih ngeyel, aku bisa lebih dari ini." Aku tidak melawan lagi. Aku hanya pasrah. Nafasku sesak, mataku panas, tapi aku tetap diam karena takut kalau melawan, akibatnya bisa lebih parah. Setelah semuanya reda, aku bangun pelan-pelan. Kaca di kamar menunjukkan wajahku, mata lebam, pipi bengkak, tanganku memar, kakiku sakit. Untuk berdiri. Itu pertama kalinya dia menyentuhku dengan kekerasan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar takut tinggal satu rumah dengannya. Luka-luka fisik itu sembuh. Memar di mata hilang setelah seminggu. Bengkak di pipi perlahan mengecil. Tapi yang tertinggal bukan hanya bekas di kulit, yang membekas justru yang tak terlihat. Sejak malam itu, aku tidak lagi merasa aman di rumah sendiri. Setiap mendengar suara kunci pintu dari luar, jantungku langsung berdebar. Aku duduk kaku, memeriksa posisi duduk, ekspresi wajah, bahkan volume napas. Semua harus terlihat netral. Tenang, tidak salah. Aku mulai menyembunyikan bekas luka di balik lengan panjang dan makeup. Tapi aku tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang makin hari makin menumpuk. Rasa takut itu muncul bahkan sebelum dia marah. Aku sudah merasa tegang hanya karena dia diam. Wajah tanpa ekspresi pun membuatku berpikir, nanti malam aku akan dipukul lagi nggak? Aku belajar membaca gestur tubuhnya. Nada langkahnya, raut mukanya. Semua jadi sinyal yang harus aku pahami supaya bisa menghindar dari ledakan berikutnya. Tapi tetap saja, kadang semua usahaku sia-sia. Karena sebenarnya, bukan aku yang salah. Tapi dia memang sedang mencari pelampiasan. Luka di tubuh bisa diberi salep, bisa dibungkus perban. Tapi luka di hati, yang datang dari rasa takut, rasa diabaikan, dan rasa tidak dihargai, itu yang terus membekas. Rasa takut itu tidak pernah pergi. Dan perlahan-lahan, aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku coba tanya langsung padanya. Aku harus bagaimana kalau kamu sedang seperti ini? Tapi dia selalu jawab, kamu harus ngerti sendiri. Masa hal begini aja aku harus jelasin? Setiap hari aku merasa seperti sedang ikut ujian, tapi soalnya tidak jelas.
dan tidak ada jawaban yang benar. Apapun yang kulakukan, selalu salah. Dan dari situ, aku mulai belajar satu hal yang tidak menyenangkan. Tidak ada cara benar untuk memperlakukan seseorang yang tidak mau didekati, tapi juga tak ingin diabaikan. Serba salah. Dan aku mulai merasa kecil, bodoh, dan tidak berguna hanya karena gagal menjadi istri sesuai versinya. Hari itu aku benar-benar hancur. Pagi dimulai dengan makian karena dia tidak menemukan kaos kakinya. Siang aku dimarahi karena lauk terlalu asin. Malam, kami bertengkar hanya karena aku bertanya, "Kenapa kamu diam terus?" Dia membentakku, memukul meja, lalu membanting pintu kamar. Aku duduk di ruang tengah sambil gemetar. Tanganku dingin, air mata keluar tanpa bisa aku tahan. Beberapa menit kemudian aku berdiri dan berjalan ke balkon. Lantai 28. Angin kencang menerpa wajahku. Tanganku gemetar saat memegang pagar. Aku tidak berteriak, tidak menangis, hanya diam, sambil berpikir bahwa mungkin semua akan lebih baik kalau aku tidak ada. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sudah terlalu lelah. Setiap hari adalah rasa takut. Setiap malam adalah rasa bersalah yang ditanamkan padaku. Aku merasa tidak punya nilai, tidak ada harga diri, dan tidak ada jalan keluar. Beberapa detik sebelum aku melangkah naik ke pagar, pintu balkon dibuka keras. Dia berdiri di sana. Matanya merah, nafasnya cepat. Dia langsung menarikku dari pagar, memelukku erat sambil menangis. Maaf, aku salah. Jangan tinggalin aku," katanya sambil berlutut. Aku tidak bicara. Aku hanya berdiri di situ, lemas. Tapi aku batal. Bukan karena aku percaya dia berubah, tapi karena aku masih punya harapan kecil bahwa mungkin suatu hari semuanya akan berubah. Dan hari itu, aku turun dari pagar balkon. Tapi aku tahu, sesuatu dalam diriku sudah rusak dan tidak akan pernah kembali seperti semula. Setelah setiap kekerasan, dia selalu kembali dengan cara yang sama. Dia menangis, memelukku erat, meminta maaf tanpa henti. "Aku nggak tahu kenapa aku bisa kayak gini," katanya. "Aku janji, aku nggak akan pernah ngelakuin ini lagi. Kamu nggak pantas dapat perlakuan kayak gini." Kadang, dia bahkan mengatakan hal-hal yang membuatku terharu. Katanya, "Kamu yang terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Aku nggak bisa hidup tanpamu." Aku ingin percaya. Aku ingin meyakini bahwa dia benar-benar menyesal dan bahwa aku masih bisa berharap pada pernikahan ini. Aku merasa kasihan. Aku merasa takut. Tapi aku juga merasa punya tanggung jawab untuk membuatnya berubah. Aku berpikir, mungkin kalau aku lebih sabar, lebih pengertian, dia akan bisa lebih baik. Mungkin dia hanya butuh waktu, butuh dukungan, butuh aku untuk mengingatkan dia. Aku mulai memaafkan, meskipun luka-luka itu belum hilang. Aku menenangkan diri dengan janji-janji itu, berharap dia akan berubah. Aku ingin percaya dia akan menjadi suami yang aku impikan, karena meskipun dia kasar, meskipun dia penuh kemarahan, ada sisi dirinya yang baik. Setidaknya aku masih ingin percaya itu. Namun, setelah beberapa minggu, semuanya kembali seperti semula. Dia mulai marah lagi, mencari alasan untuk menyalahkanku. Mungkin aku terlalu naif. Mungkin aku terlalu berharap. Setiap kali dia berubah, aku memberi kesempatan. Setiap kali dia berjanji, aku percaya. Tapi itu hanya sementara. Kata-kata maaf itu hanya sementara. Setelahnya, dia kembali menjadi orang yang sama. Emosional, mudah marah, dan tidak bisa mengontrol diri. Dan aku, meskipun tahu itu hanya janji kosong, tetap terjebak dalam lingkaran yang tidak kunjung berakhir. Setelah beberapa waktu berlalu, segalanya kembali ke titik awal. Dia mulai marah lagi tanpa alasan jelas. Bentakan-bentakan kecil, lalu makian, dan akhirnya kekerasan fisik kembali muncul. Aku mencoba menghindar, tapi tak ada cara. Dia selalu menemukan alasan untuk meledak. Semua yang sudah terjadi sebelumnya seperti menguap begitu saja. Dia melupakan semua janji, semua tangisan, dan semua kata-kata manis yang pernah keluar dari mulutnya. Kali ini aku tahu bahwa apapun yang dia katakan tidak ada artinya.
Kata maafnya cuma formalitas, dan janji-janji itu kosong. Aku kembali ke posisi awal. Diam. Menahan semuanya sendiri. Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk mengubahnya. Aku mulai merasa seperti robot. Hidup dalam rutinitas yang sama, perasaan yang sama, hanya menunggu ledakan berikutnya. Setiap hari, aku berharap itu hari terakhir. Tapi harapan itu selalu patah, dan siklusnya terus berulang. Aku mencoba berbicara, sekali lagi mengungkapkan perasaanku, berharap dia bisa mendengarkan. Tapi jawabannya selalu sama. Jangan banyak omong, kamu cuma cari masalah. Tak ada ruang untukku, tak ada tempat bagiku untuk bersuara. Aku tidak bisa menang, tidak bisa melawan. Aku hanya bisa diam, menunggu, hingga amarahnya reda, dan berharap dia akan menyesal lagi. Meskipun aku tahu, itu hanya untuk sementara. Setiap kali dia marah, aku merasa kosong. Setiap kali dia memukul, aku merasa seperti aku sudah mati sedikit demi sedikit. Dan aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan dalam siklus ini. Di depan suamiku, aku harus tampil sempurna. Aku harus tersenyum, berbicara dengan lembut, dan berusaha menghidupi harapan-harapannya yang tidak pernah ada habisnya. Aku harus selalu terlihat baik-baik saja, seperti tak ada yang salah. Aku jadi seperti dua orang yang berbeda. Satu yang tampak bahagia, tidak ada masalah, dan satu lagi yang rapuh, penuh luka, dan hanya bisa menangis ketika sendirian. Setiap kali dia pulang kerja, aku harus menyambutnya dengan senyuman. Meski dalam hatiku bergejolak, meski tubuhku lelah menahan sakit dan rasa takut, aku sudah belajar untuk mengendalikan diri, menjaga penampilanku, dan menutupi semua yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi begitu pintu kamar tertutup dan aku sendirian, semuanya hancur. Aku menangis keras. Rasanya seperti ada yang menahan napasku. Aku ingin berteriak, tapi suara itu terperangkap dalam tenggorokan. Aku marah pada diriku sendiri karena masih bertahan. Marah pada suamiku yang terus-menerus menghancurkan apa yang tersisa dari diriku. Aku melihat diriku di cermin, mencoba tersenyum, dan merasa asing dengan wajahku sendiri. Bagaimana bisa seseorang yang selalu tersenyum, yang selalu berusaha keras untuk terlihat bahagia, bisa merasakan kehampaan yang begitu dalam? Tapi itulah yang aku jalani setiap hari, menjadi dua orang yang berbeda. Aku mulai meragukan diriku. Apakah aku cukup kuat untuk keluar dari semua ini? Atau aku hanya akan terus mengubur perasaan ini, menyembunyikan luka-luka itu dalam-dalam, dan menjalani hidup seperti ini selamanya? Suatu malam, setelah aku merasa cukup tertekan, aku memberanikan diri untuk berbicara. Aku ingin mengungkapkan semua yang aku rasakan, berbicara tentang betapa sakitnya setiap kata dan tindakan yang dia lakukan. Aku ingin dia tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini. Aku ingin dia mendengarkan perasaanku, tanpa marah atau menuduhku. Aku mencoba pelan. Aku butuh kamu untuk mendengarkan aku. Aku merasa tertekan, takut, dan aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tapi, jawabannya justru yang selalu aku takutkan. Wajahnya langsung berubah. Jadi kamu merasa tertekan ya? Kamu merasa aku yang salah? Katanya dengan nada yang sangat tinggi. Kamu yang tidak tahu diri. Coba lihat diri kamu, baru kamu bicara soal perasaanmu. Aku mencoba tetap tenang, berusaha tidak terprovokasi, tapi dia semakin keras. Jangan sok-sok merasa teraniaya. Kamu tuh istri yang nggak tahu berterima kasih. Aku udah kasih kamu hidup yang baik, tapi ini yang kamu lakukan? Melawan. Dia mulai mendekat, dan aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kata-katanya semakin kasar, tubuhnya semakin mendekat, dan sebelum aku sempat menghindar, dia sudah mendorongku. Tubuhku terjatuh ke lantai, dan saat aku mencoba bangun, dia menendang kaki aku. Setiap kali aku berbicara tentang perasaanku, dia hanya melihatnya sebagai bentuk pembangkangan. Setiap kali aku ingin mengungkapkan kesedihanku, itu justru menjadi alasan baginya untuk bertindak lebih kasar. Tidak ada ruang untukku untuk berbicara.
Tidak ada ruang untukku untuk menjadi diri sendiri. Semua yang aku katakan hanya memperburuk keadaan. Aku merasa semakin terjebak. Setiap kali aku berbicara, aku tahu itu hanya akan membuatnya marah. Dan kekerasan fisik itu selalu mengikutinya, menghapus harapan-harapan kecil yang masih aku pertahankan. Suatu hari, setelah bertengkar hebat, suamiku tiba-tiba mengajakku untuk pergi ke psikolog. Katanya, kita harus coba bicarakan ini dengan orang lain, supaya bisa lebih baik. Aku terkejut, karena ini adalah pertama kalinya dia mengakui bahwa ada yang salah. Biasanya, dia tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Selalu aku yang disalahkan, selalu aku yang dianggap bermasalah. Awalnya, aku ragu. Aku merasa tidak ada gunanya pergi ke psikolog. Karena bagaimana bisa seorang profesional bisa mengubah orang seperti dia? Namun aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa sudah kehabisan cara, sudah tidak ada pilihan lain selain mencoba. Kami membuat janji dengan seorang psikolog, dan kami mulai sesi pertama. Selama sesi itu, suamiku mengaku bahwa dia terkadang kehilangan kontrol atas emosinya. Dia bilang, dia tahu apa yang dia lakukan salah, dan bahwa dia tidak ingin terus menyakiti aku. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar menyesal, atau hanya mencoba untuk menghindari konflik lebih lanjut, tetapi aku berusaha untuk memberi kesempatan. Mungkin ini adalah perubahan yang aku tunggu-tunggu. Setelah sesi itu, ada sedikit perubahan. Dia lebih sering mengontrol emosinya. Setidaknya untuk beberapa waktu, dia tidak langsung marah atau membentak ketika pulang kerja. Aku mulai merasa ada harapan. Aku mulai berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, ini adalah titik balik yang kami butuhkan. Mungkin pernikahan kami masih bisa diperbaiki. Namun, perubahan itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa minggu, semuanya kembali seperti semula. Suamiku mulai marah lagi tanpa alasan yang jelas, dan kekerasan fisik kembali terjadi. Kata-kata manisnya dan penyesalannya setelah kekerasan mulai menghilang. Dan aku tahu, dia hanya melakukan perubahan itu untuk sementara, karena merasa terpaksa, bukan karena benar-benar ingin berubah. Sesi psikolog itu seakan tidak berarti apa-apa. Meski ada janji dan sedikit perubahan yang tampak, semua itu menghilang seiring waktu. Aku mulai sadar bahwa dia tidak siap untuk menghadapi masalahnya. Dia hanya bisa berjanji, tapi tidak punya niat untuk benar-benar berubah. Perasaan kecewa dan lelah semakin mendalam, tapi aku merasa terjebak dalam rutinitas yang sama. Dia kembali seperti dulu. Dan aku, meskipun mencoba memberi kesempatan, mulai merasa semakin tidak berarti. Setiap hari aku merasa semakin terperangkap dalam hubungan ini. Aku tidak lagi merasa seperti diri sendiri. Aku merasa seolah seluruh hidupku, perasaanku, dan bahkan keberadaanku hanyalah untuk memenuhi kebutuhannya. Semua tentang dia, emosinya, kemarahannya, keinginannya, menjadi pusat dari segalanya. Dan aku, seperti sebuah bayangan, hanya ada untuk mendampinginya, menenangkan dia, atau menutupi kesalahannya. Aku sudah lupa bagaimana rasanya memiliki waktu untuk diriku sendiri, untuk melakukan hal-hal yang aku nikmati, atau bahkan untuk berbicara tentang diriku. Setiap kali aku mencoba untuk berbicara tentang aku, tentang apa yang aku inginkan, atau apa yang aku rasakan, dia selalu menyela, membuatnya menjadi masalah lain, dan kembali menyalahkanku. Tidak ada tempat untukku dalam pernikahan ini. Tidak ada ruang untukku berkembang, untuk merasa dihargai, untuk merasa dilihat. Emosinya selalu datang pertama. Ketika dia marah, semua orang, termasuk aku, harus menyesuaikan diri dengan amarahnya. Ketika dia ingin sesuatu, semua harus mengikutinya, bahkan jika itu berarti aku harus mengorbankan diri sendiri. Semua kebutuhannya lebih penting dari apapun yang aku rasakan atau inginkan. Aku mulai merasa seperti aku tidak lebih dari sekadar pelengkap. Aku hilang. Tidak ada lagi identitas diri di sini, selain sebagai istri yang harus melayani keinginan dan memenuhi tuntutannya. Aku tidak punya ruang untuk menjadi diriku sendiri. Bahkan untuk merasa bebas sesaat, tanpa rasa takut atau cemas, rasanya sudah mustahil. Aku terus hidup dalam bayangannya. Hidup yang harus selalu menyesuaikan diri dengan suasana hatinya, dengan kebutuhannya, dengan segala emosinya yang tak pernah berhenti.
Ketika aku mencoba untuk berbicara, untuk mengatakan bahwa aku juga punya perasaan, dia akan menganggapnya sebagai bentuk perlawanan. Aku hanya boleh diam, mengalah, dan menjadi istri yang selalu ada di sana untuknya, tanpa pernah meminta apapun untuk diriku sendiri. Aku merasa seperti terperangkap dalam sebuah perangkap tanpa pintu keluar. Tak ada ruang untukku. Tak ada ruang untuk aku menjadi diriku. Semua itu sudah dimiliki olehnya. Aku sering teringat masa kecilku. Masa-masa yang penuh dengan kebahagiaan dan kasih sayang. Aku adalah anak bungsu yang selalu dimanjakan oleh orang tua. Aku tumbuh dalam lingkungan yang penuh perhatian, tanpa bentakan, tanpa kekerasan. Setiap kali aku melakukan kesalahan, selalu ada kata-kata lembut yang mengingatkanku, bukan makian atau kekerasan. Aku tidak pernah merasakan takut pada orang tuaku. Aku tidak tahu bagaimana rasanya hidup dengan ancaman fisik atau emosi yang mengintai setiap hari. Rumahku dulu adalah tempat yang aman, penuh cinta. Aku tidak pernah merasakan apa yang aku rasakan sekarang. Takut dengan setiap kata yang keluar dari mulut suamiku. Takut dengan setiap gerak tubuhnya yang bisa berakhir dengan kekerasan. Kini, aku harus mendengar bentakan setiap hari. Aku harus menahan amarahnya, bahkan untuk hal-hal kecil yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Aku mulai merasa asing dengan diriku sendiri. Aku tak menyangka hidupku bisa berubah sejauh ini, menjadi seseorang yang harus selalu waspada, yang harus selalu menenangkan orang lain, bahkan ketika aku yang seharusnya diberi perhatian dan pengertian. Dulu, aku seorang yang ceria, yang penuh semangat. Sekarang, aku hanya bisa diam, menahan perasaan yang semakin terkubur dalam diri. Aku merasa seperti seseorang yang hilang, terperangkap dalam pernikahan yang penuh luka dan rasa takut. Aku terus bertanya-tanya, bagaimana aku bisa tiba di titik ini? Bagaimana bisa hidup yang dulunya penuh kasih sayang, sekarang dipenuhi dengan bentakan dan kekerasan? Aku mengingat masa kecilku dengan rasa sesal yang mendalam. Kenapa aku tidak bisa merasakan kebahagiaan itu sekarang? Kenapa aku harus menjalani hidup seperti ini? Aku merindukan diriku yang dulu, yang bebas, yang bisa tertawa tanpa rasa takut. Tapi itu sudah jauh sekali. Aku tidak tahu lagi bagaimana cara untuk kembali ke kehidupan itu. Kadang aku benci dia, benci dengan segala kekerasan yang dia lakukan, dengan bentakan-bentakan yang selalu menyakitkan, dengan sikap kasar yang membuatku merasa kecil dan tidak berharga. Aku marah pada diriku sendiri karena membiarkan semua ini terjadi, karena tidak bisa keluar dari lingkaran ini. Setiap hari aku merasa semakin terkekang, semakin terperangkap dalam hubungan yang tak sehat ini. Namun, ada kalanya dia menangis. Ada kalanya dia memelukku dengan penuh penyesalan, meminta maaf atas segala yang telah dia lakukan. Aku nggak mau jadi begini, aku nggak tahu kenapa aku bisa kayak gini, katanya. Air mata mengalir di pipinya. Aku janji nggak akan ngelakuin itu lagi. Kamu harus percayakan aku. Saat itu semua kebencianku seolah menguap. Aku yang semula marah, yang ingin melawan justru merasa iba. Ketika dia menangis, aku merasa ada harapan. Aku merasa seolah dia masih bisa berubah, bahwa ada sedikit kebaikan di dalam dirinya yang bisa aku pegang. Aku merasa kasihan. Kasihan pada diriku sendiri yang terus bertahan dalam hubungan ini, dan kasihan pada dia yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Aku mulai bingung. Apakah aku masih mencintainya, atau apakah aku hanya takut? Untuk sendirian? Aku tidak tahu lagi. Aku sering bertanya-tanya dalam hati. Apakah ini semua layak diperjuangkan? Ataukah aku hanya terjebak dalam rasa takut yang membuatku bertahan? Mungkin aku mencintainya, meski tidak sepenuhnya. Mungkin aku takut pada kesendirian yang lebih menyakitkan daripada bertahan di sisi orang yang menyakiti. Mungkin aku hanya takut hidup tanpa dia, meski hidup bersamanya jauh lebih menyiksa. Setiap kali aku mencoba keluar dari kebingunganku, dia selalu datang dengan janji dan air mata, dan aku kembali terjebak. Seolah-olah dia tahu cara untuk membuatku luluh, untuk meruntuhkan pertahananku. Tapi setelah itu, semuanya kembali lagi seperti semula. Siklus ini terus berulang,
dan aku merasa semakin terkurung dalam perasaan yang tidak jelas. Di antara cinta, rasa takut, dan kebingunganku sendiri. Setiap hari, aku hidup dalam ketakutan. Ketakutan yang menggerogoti setiap langkahku, setiap kata yang keluar dari mulutku, dan setiap tindakan yang aku lakukan. Aku harus selalu waspada. Salah ngomong sedikit, salah sikap, bisa jadi alasan dia marah. Dan saat amarahnya meledak, aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak pernah tahu kapan dia akan meledak, dan itu yang membuatku takut setiap saat. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, kini terasa seperti penjara. Tiap sudutnya penuh dengan ketegangan. Aku tidak pernah merasa bebas di dalamnya. Aku selalu menunggu, dengan hati yang gelisah, apakah hari ini akan menjadi hari yang penuh dengan amarahnya, ataukah aku bisa selamat hanya dengan bersikap hati-hati dan diam. Aku mencoba berbicara sedikit lebih keras atau mengungkapkan pendapatku, tapi seringkali dia menganggapnya sebagai perlawanan, sebagai ketidaksopanan. Itu menjadi alasan dia untuk mengeluarkan bentakan atau kekerasan lainnya. Aku merasa terperangkap dalam pola ini. Seperti aku tidak bisa bergerak bebas. Seperti aku harus selalu menuruti peraturannya agar bisa merasa aman. Meskipun itu berarti mengorbankan kebebasan dan kehormatanku. Mungkin dia tidak menyadari betapa besar pengaruh ketakutan ini dalam hidupku. Dia mungkin berpikir bahwa aku hanya rewel atau berlebihan, tapi bagi aku, ini adalah kenyataan yang harus aku hadapi setiap hari. Setiap kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya, setiap kali dia mengabaikan perasaanku, setiap kali dia berteriak atau bahkan memukul, membuatku merasa semakin kecil dan tak berarti. Semua rasa takut ini menghilangkan kepercayaan diriku, mengubah aku menjadi seseorang yang tidak aku kenali. Aku tidak lagi merasa seperti diriku sendiri. Aku selalu berusaha untuk menjadi orang yang dia inginkan, untuk menghindari konflik, untuk memastikan bahwa dia tidak marah. Tapi itu tidak pernah cukup. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku selalu merasa tidak aman. Dan itu membuatku semakin merasa terjebak dalam rumah yang seharusnya memberikan rasa perlindungan. Aku bertahan, tapi tanpa arah. Setiap hari terasa seperti perjuangan yang sia-sia. Aku tidak tahu kemana harus pergi, atau bahkan apa yang harus aku lakukan. Aku tidak bekerja, tidak punya penghasilan, dan itu membuatku merasa terperangkap lebih dalam lagi. Aku bergantung padanya, padahal di sisi lain, dia adalah sumber dari semua rasa sakit dan ketakutanku. Aku merasa seolah-olah aku terjebak dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya. Aku tidak bisa keluar, tapi aku juga tidak tahu bagaimana cara bertahan dengan perasaan ini. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tetap bertahan, untuk menjaga rumah tangga ini. Meski kenyataannya aku merasa seperti hancur dari dalam. Aku sering bertanya-tanya apakah ada yang bisa membantuku. Apakah ada jalan keluar dari semua ini? Tapi setiap kali aku mencoba mencari jawaban, aku merasa semakin bingung dan lebih terisolasi. Aku tidak punya teman yang bisa kupercayai. Aku takut orang lain akan menghakimi aku atau menganggap aku lemah. Aku tidak tahu siapa yang bisa mengerti apa yang aku alami, atau siapa yang bisa membantuku keluar dari situasi ini. Aku merasa sendirian, terasing, dan tanpa dukungan. Semua perasaan ini aku simpan sendiri, mencoba bertahan tanpa tahu lagi apakah aku masih bisa melangkah maju. Suamiku sering memanipulasi perasaanku, membuatku merasa bahwa aku yang salah, bahwa aku yang tidak cukup berusaha, bahwa aku yang tidak cukup baik sebagai istri. Itulah kenapa aku terus bertahan. Aku takut kalau aku meninggalkannya, aku akan kehilangan segalanya. Rumah, status, dan mungkin satu-satunya kehidupan yang aku kenal. Tetapi di sisi lain, aku juga merasa bahwa bertahan hanya membuatku semakin hancur. Aku bertahan bukan karena aku yakin ini akan membaik, tapi karena aku tidak tahu apa lagi yang harus aku lakukan. Aku tidak tahu jalan keluar. Aku tidak tahu harus mencari bantuan kemana. Aku hanya tahu bahwa aku tidak bisa melarikan diri dari rasa sakit ini, dan aku terus bertahan, meski hatiku semakin rapuh. 5 tahun sudah aku menjalani hidup seperti ini. 5 tahun yang terasa sia-sia. Setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun, aku bertahan, berharap sesuatu akan berubah. Tapi kenyataannya,
Tidak ada yang berubah. Semua tetap sama. Kekerasan, bentakan, dan rasa takut itu terus berulang tanpa henti. Aku semakin lelah. Tubuhku lelah, jiwaku lelah, dan hatiku semakin hancur. Aku memikirkan semua waktu yang sudah terbuang begitu saja. 5 tahun yang aku habiskan dengan hidup dalam ketakutan, dengan mencintai seseorang yang tidak tahu bagaimana cara untuk mencintaiku dengan benar. 5 tahun yang aku sia-siakan dalam perasaan tidak berharga, dalam kebingungan, dan rasa terjebak. Aku tidak pernah merasa dihargai, tidak pernah merasa dicintai dengan cara yang seharusnya. Pernikahan yang dulu aku impikan, yang aku pikir akan membawa kebahagiaan dan kedamaian, malah berubah menjadi neraka hidup. Aku ingin sekali merasakan kebebasan dari rasa takut, kebebasan untuk hidup tanpa harus khawatir setiap kali dia pulang kerja. Aku ingin merasakan kedamaian dalam diriku, bukan ketegangan yang selalu mengintai setiap saat. Aku sudah cukup lama berharap, cukup lama berusaha, tapi kenyataannya, aku hanya semakin hancur. Emosiku sudah terkuras habis. Aku merasa seperti aku sudah kehilangan diriku sendiri. 5 tahun yang seharusnya bisa aku gunakan untuk tumbuh, untuk bahagia, kini hanya menjadi beban yang semakin berat. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa yang telah aku lakukan dengan hidupku? Apakah aku pantas terus hidup seperti ini? Setiap hari semakin sulit, semakin terasa bahwa aku tidak tahu lagi bagaimana cara melanjutkan hidup dalam kondisi seperti ini. 5 tahun yang terbuang, dan aku merasa seperti tidak ada jalan keluar. Aku mulai sadar ini tidak sehat. Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan, dalam rasa sakit, dan dalam kebingungan. Setiap hari yang berlalu semakin membuatku merasa bahwa aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan diriku terjebak dalam pernikahan yang menghancurkan jiwaku. Aku tidak bisa terus menjalani hidup seperti ini, tanpa kebebasan, tanpa rasa aman, tanpa rasa dihargai. Namun, meninggalkan semua ini juga tidak mudah. Aku merasa seperti terperangkap antara 2 pilihan yang sulit. Di satu sisi, aku ingin keluar, ingin bebas dari rasa takut, dari kekerasan, dan dari kehidupan yang penuh tekanan ini. Tapi di sisi lain, aku merasa tidak punya apa-apa. Aku tidak bekerja, aku tidak punya penghasilan, dan aku takut akan kesendirian yang mengintai. Aku takut kehilangan segalanya, termasuk rumah, status, dan hidup yang selama ini aku kenal. Setiap kali aku berpikir untuk pergi, aku teringat akan semua janji-janji manisnya, air mata penyesalannya, dan perubahan kecil yang hanya bertahan sebentar. Aku mulai ragu, bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa berubah, apakah mungkin ada harapan dalam hubungan ini. Tapi semakin lama, semakin aku sadar bahwa perubahan itu hanya ilusi. Dia tidak pernah benar-benar berubah. Setiap kali dia berkata, "Aku janji tidak akan mengulanginya." Aku tahu itu hanya kata-kata kosong. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak tahu harus kemana. Apakah aku harus terus bertahan, berharap suatu hari dia akan berubah? Ataukah aku harus pergi dan mencari hidup yang lebih baik? Meskipun itu berarti memulai dari nol dan menghadapi ketidakpastian. Aku ingin keluar, aku ingin merdeka. Tapi aku tahu bahwa untuk itu, aku harus memiliki keberanian yang lebih besar dari sebelumnya. Keberanian untuk melepaskan segala hal yang telah lama aku kenal dan memulai perjalanan baru yang tidak pasti. Itu adalah langkah yang sangat sulit, tapi aku mulai merasa bahwa itu adalah satu-satunya jalan yang bisa membawa aku ke kebebasan yang selama ini aku dambakan. Sekarang aku berada di persimpangan. Bertahan atau pergi. 2 pilihan yang terasa sangat berat, tapi aku tahu apapun yang aku pilih, itu akan menentukan sisa hidupku. Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan, dalam keraguan, dan dalam kebingungan. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini, tapi aku juga tahu bahwa untuk membuat keputusan besar ini, aku harus menemukan keberanian dalam diriku sendiri. Bertahan berarti terus hidup dalam ketidakpastian, terus berharap bahwa suatu hari dia akan berubah, meskipun aku sudah terlalu sering kecewa. Bertahan berarti menerima hidup yang penuh dengan kekerasan, bentakan, dan rasa takut. Bertahan berarti merasakan setiap hari seolah-olah aku tidak pernah cukup baik,
cukup kuat atau cukup berharga. Pergi berarti melepaskan segala sesuatu yang sudah lama aku kenal. Itu berarti menghadapi ketidakpastian, hidup tanpa pasangan, tanpa jaminan, tanpa kenyamanan yang dulu aku miliki. Pergi berarti mengambil risiko besar, memulai hidup baru yang penuh tantangan dan kesendirian. Itu berarti meninggalkan sesuatu yang mungkin masih ada cinta, meski disertai dengan luka dan penderitaan. Aku sadar, apapun yang aku pilih, aku harus siap menghadapi konsekuensinya. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan keraguan. Aku tidak bisa terus membiarkan diriku terjebak dalam hubungan yang merusak diriku. Jika aku memilih untuk pergi, itu berarti aku harus berani menanggung rasa sakit sementara untuk mendapatkan kebebasan yang lebih besar. Jika aku memilih untuk bertahan, itu berarti aku harus siap menerima kenyataan bahwa hidupku mungkin tidak akan pernah berubah. Tapi aku mulai merasa bahwa apapun yang terjadi, aku harus memilih untuk melanjutkan hidupku dengan cara yang aku rasa paling baik untuk diriku sendiri. Aku harus mulai memikirkan kebahagiaanku, meskipun itu berarti melepaskan hal-hal yang aku takutkan kehilangan. Aku harus memilih jalan yang akan membebaskan jiwaku, meskipun itu penuh dengan ketidakpastian. Saat ini, aku tahu keputusan ini akan menentukan sisa hidupku. Apapun yang aku pilih, aku harus siap untuk menghadapi dunia ini dengan kepala tegak, meski langkah pertama mungkin akan terasa sangat sulit.